Benarkah mahasiswa berpotensi terpapar paham radikal dari luar kampus? Langsung saja kita sapa dua narasumber kami. Ada Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Azumardi Azra, dan Ketua Komisi 10 DPR, Syaiful Huda. Assalamualaikum, selamat malam Bapak. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ya, saya ke Malam, Bro. Prof. Yuk, selamat malam Pak Azumardi terlebih Saiful. dahulu. Ya, Yuk, Prof, Anda sebagai orang yang sudah malang melintang di dunia pendidikan, Anda seorang cendekiawan Muslim, barangkali bisa menjelaskan, Prof, soal radikalisme ini kan seringkali diresonansikan, tapi tidak sedikit kalangan yang juga belum hatam. Apa sih radikal dan radikalisme sehingga bisa diantisipasi tidak terpapar di kalangan mahasiswa? ya sebetulnya radikal itu yaitu sebetulnya konotasinya kepada politik ya. Jadi radikalisme itu adalah paham mengenai perubahan politik ya secara cepat dan menyeluruh. Itu yang disebut dengan radikalisme. Jadi ada juga sebagian orang beragama bilang saya rajin beribadah, saya juga radikal. Nah itu tidak termasuk radikal. Kalau rajin misalnya kalau orang Islam bangun pagi-pagi tengah malam sholat tahajud misalnya atau puasa puasa Nabi Daud itu puasa selang hari ya, itu tidak termasuk radikal. Jadi dalam definisi yang lazim itu radikalisme itu adalah paham mengenai perlunya perubahan secara cepat dan menyeluruh. Jadi kalau Anda itu lihat yang dimaksud dengan Pak Jokowi mahasiswa terpapar radikal di luar kampus itu benar adanya atau fabrikasi semata? Ya mungkin ada yang ingin misalnya bikin mengubah misalnya NKRI menjadi negara Islam, Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah, itu ya ada ya kan, ada. Tetapi saya kira itu bukan tugas dari rektor melakukan pengawasan, itu tugas dari masyarakat, tugas dari misalnya para pemimpin agama kalau memberikan ceramah, khutbah misalnya di masjid katakanlah begitu, ya janganlah memprovokasi, jangan memanas-manasi ya kan. Kalau dalam tradisi kita itu mengajak mahasiswa itu mengajak orang yang hadir di masjid atau di mana saja itu supaya beragama itu wasatiyah. Wasatiyah itu kalau Islam itu wasatiyah itu artinya di tengah-tengah, tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri, tidak radikal dan macam-macam ya. Nah itu harusnya, tapi itu bukan tanggung jawab dari rektor ya. Tanggung jawab dari rektor itu melakukan pembinaan di dalam kampus. Itu dan juga bukan mengawasi. Rektor jangan bertindak seperti Intel mengawasi misalnya anak-anak. Sudah ada tugasnya Badan Intelijen Negara begitu ya Prof ya? Dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa radikalisme ekstremisme itu tidak berkembang di tengah-tengah masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa begitu. Tapi caranya seperti yang tadi saya bilang itu, pertama saya kira harus ada klarifikasi dari pernyataan presiden itu bahwa kalau radikalisme itu disebut presiden ada di luar, di kampus diajari Pancasila misalnya, tapi di luar diajari radikalisme, maka itu bukan tugas rektor. Harusnya presiden ngomongnya bukan ke rektor itu, ngomongnya kepada masyarakat, kepada pemimpin masyarakat, ya kan. Nah, kalau presiden ingin menekankan kepada rektor, ya kan, maka pesannya itu adalah supaya rektor berbicara, berdialog ataupun bina dan lain sebagainya kelompok-kelompok yang ada di kampus. Tapi bukan mengawasi. Ya, Prof, karena rektor itu bukan Intel itu. Ya, kita sudah tangkap poinnya, Prof. Kita bergeser ke Pak Syaiful. Pak Syaiful, Anda satu dari sekian banyak politisi yang mengamini apa yang disampaikan Pak Jokowi soal radikalisme ini, paparannya terhadap mahasiswa menjadi tanggung jawab rektor, dan itu adanya di luar kampus. Bagaimana Anda menjelaskannya? Ya, sebagai presiden saya sampaikan dalam beberapa kesempatan masuk akal kalau Pak Jokowi harus menjaga dan memelihara konstitusi kita. Nah, konstitusi kita berbunyi bahwa negara ini berdasarkan Pancasila dan seterusnya itu. Nah, karena itu saya ingin sedikit saja menjelaskan kronologisnya. Yang pertama, isu terkait dengan
radikalisme ini memang sudah sempat disampaikan Pak Jokowi kira-kira kurun tahun 2017-18. Nah, pasti saya kira sekapasitas presiden ketika menyampaikan sesuatu pasti ada background reasoningnya maksud yang Anda? kuat, ada background kenapa ini disampaikan. Oke, singkat kata Anda ingin mengatakan bahwa level tersebut sudah sampai titik nadir sehingga pada akhirnya majelis rektor yang tadi tugasnya melakukan pengelolaan mahasiswa di dalam kampus juga diberikan tanggung jawab untuk memastikan di luar kampus mahasiswanya tidak terpapar radikalisme. Nah, terkait dengan itu saya kira kondisi objektif yang tahu kan para rektor. Jadi artinya ini tidak bisa berlaku yang sifatnya menyeluruh, general. Jadi sepenuhnya saya kira rektor yang tahu persis keadaan yang ada di lapangan. Yang kedua, Mas, antara isu dengan proses penanganan yang saya kira perlu diperjelas. Isu radikalisme ini apakah betul sudah menjadi isu dan momok yang serius, atau sebenarnya fenomena biasa dan sifatnya bisa ditangani secara kita sedikit ke teknis ya, mohon maaf ya Pak Saiful. Iya, ya? Pak Saiful, Anda yang mengawasi pendidikan di tanah air, menurut Anda di sektor mana, di bagian mana para rektor bisa bekerja secara teknis, bagaimana mereka mengawasi mahasiswa yang ada di luar kampus? Saya pikir nggak semua mereka tahu kos-kosannya di mana, tinggalnya di mana, mainnya dengan siapa, itu juga kan sulit. Ya, setahu saya ada statement dari Pak Jokowi bahwa potensi ada di dalam kampus dan di luar kampus. Kelihatannya apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi lebih kepada potensi yang ada di dalam kampus. Nah, pada konteks ini saya kira rektor, saya setuju sebagaimana Prof. Zumardi bahwa posisinya tidak harus diawasi, tapi semangatnya adalah dibina. Terlebih-lebih kampus adalah mimbar akademik. Mahasiswa saya kira jangan terlebih dulu terjebak pada cara berpikir ekstrim. Karena itu saya lebih setuju sebenarnya poin yang lebih pas sebenarnya bukan radikal menurut saya, tapi pemikiran yang ekstrim. Saya kira itu lebih tepat untuk mendefinisikan sebagaimana tadi dijelaskan singkat oleh Prof. Zumardi. Ya, saya ke Prof. Zumardi. Disebutkan tadi arahnya lebih ke dalam kampus, dalam diskusi-diskusi dan lain sebagainya. Tapi saya juga agak sedikit kebingungan ya Prof ya. Bagaimana kemudian menertibkan imajinasi dan pikiran-pikiran yang mana ini memang kan dipantik begitu. Untuk para mahasiswa itu untuk lebih kreatif, berpikir out of the box dan lain sebagainya. Dan mereka juga diajarkan oleh pengajar-pengajarnya tentu saja tidak untuk melakukan hal-hal yang ekstrim kan? Sebetulnya ini Menristek Dikti dulu yang dulu ya, itu sudah melakukan kebijakan sebetulnya untuk mengkanter gejala radikalisme itu ya. Misalnya Pak Nasir, makasih Pak Saiful mengingatkan itu. Dulu pertama saya usulkan supaya organisasi-organisasi ekstra mahasiswa, mulai dari HMI, PMII, GMNI, PMKR itu kembali masuk kampus. Dulu kan dilarang oleh Mendikbud Menteri Pendidikan Yusuf ya kan, sehingga kemudian yang merajalela di kampus itu adalah kelompok-kelompok usrah, kelompok-kelompok tarbiyah itu yang merajalela, jadi tanpa tandingan, sehingga kemudian tinggi itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tarbiyah, kelompok-kelompok yang tendensinya memang ya radikal, minimal ekstrim lah gitu ya, ekstrim ya, berlebihan. Nah itu sudah menjadi kebijakan, itu ada keputusan menterinya Pak Nasir, itu sudah ada, dan juga membentuk lembaga di kampus yang melibatkan kelompok yang disebut sebagai Cipayung Plus. Cipayung Plus itu termasuk ormas-ormas mahasiswa yang dulu misalnya kami, misalnya ya kan, IMM misalnya, Prof.
kita lihat perkembangannya di UI ya untuk pertama kali kapan itu kira-kira 3 atau 5 tahun yang lalu itu presiden BEM-nya itu bukan lagi dari kelompok USRO tapi dari organisasi ekstra mahasiswa itu. Jadi itu bagus perkembangannya. Jadi ini seharusnya yang dilakukan ya. Jadi sudah ada sebetulnya. Ya. Sebentar Prof, nampaknya terputus-putus. Ada gangguan sambungan audio yang kami perlu cek kembali. Tapi sebelum dilanjutkan penjelasan Prof Azumardi, ya, ada sedikit gangguan audio Prof. Saya sedikit bergeser ke Pak Saiful sekaligus kami minta tim untuk mengecek audionya sudah baik atau tidak. Pak Saiful, kalau dari sini kan kita juga pasti berpikir yang namanya warna-warna di dalam kampus bagaimanapun dengan segala aktivitas kegiatan mahasiswa kan beraneka ragam begitu ya, dan berdemokrasi, berpikir, berekspresi itu juga dijamin di kampus, dilatih di kampus. Dan yang saya pikirkan satu hal ya, bagaimana kemudian permintaan-permintaan seperti ini tidak dimaksudkan politis begitu. Yang dianggap radikal adalah orang-orang yang dianggap kritis terhadap pemerintah, orang-orang yang dianggap, mohon maaf ya, menebarkan spanduk misalnya kepada pemerintah. Kita lihat kemarin tidak ada hubungannya, tapi kita sudah lihat ada di Solo beberapa mahasiswa ditertibkan meskipun sudah dilepaskan. Ini kan bagian-bagian yang sebetulnya perlu kita pikirkan ulang bagaimana merawat demokrasi. Ya, justru saya kira harus diperluas semua gerakan kritis mahasiswa untuk dirangkul oleh pihak kampus, diberi ruang yang lebar di kampus. Karena kalau kelompok kritis tidak diakomodir di kampus, nanti malah digeser oleh kelompok lain dengan agenda yang lebih agak destruktif atau yang tadi kita sampaikan, pemikiran yang ekstrim. Dan yang kedua, Mas, menyangkut soal ini, saya kira letaknya begini. Statement Pak Presiden dalam pidato itu, poin pentingnya menurut saya bahwa ada potensi yang tadi saya sampaikan tahun 2017, 18 dan akhirnya ada kebijakan yang dijelaskan oleh Prof Azumardi, oleh Mendikbud lama Prof Nasir, itu saya kira dilanjutkan saja sebagai sebuah kebijakan. Saya kira sudah bagus karena merangkul semua pihak, terlebih-lebih organisasi ekstra yang selama ini komitmen untuk menjaga keragaman dan komitmen terhadap ideologi. Saya terakhir ke Prof Azumardi. Prof Azumardi, bagaimana kemudian saran Anda ke sesama kolega guru besar, utamanya rektor lah ya, yang bertanggung jawab mengelola kampus. Dalam beberapa kasus kita melihat ada juga kasus rektor justru menertibkan mahasiswa yang kemudian punya kebebasan berekspresi. Di sini kan pasti orang berpikir, jangan-jangan rektor diberikan kuasa atas nama menertibkan radikalisme, justru ini dijadikan alasan untuk menertibkan pemikiran-pemikiran kritis terhadap pemerintahan yang ini justru bagian dari merawat demokrasi kita. Saya kira pimpinan universitas itu harus bersikap arif ya, bijaksana. Jadi seperti yang tadi saya katakan, jangan menjadikan institusi pimpinan atau institusi rektorat itu sebagai badan intel ya. Saya menganjurkan kepada pimpinan universitas untuk yang membina lah, berdialog, sering-sering dialog, sering-sering diundang ya kan. Jangan kalau mahasiswanya cuma bikin spanduk langsung ditindak ya kan. Karena mahasiswa ini kan dalam proses pencarian intelektual. Bagaimanapun Prof, mohon maaf saya potong Prof, bagaimanapun akan terkesan bias karena kita juga lihat kasusnya ada rektor yang rangkap jabatan juga sebagai komisaris di BUMN yang dikaitkan juga bagian dari kekuasaan juga kan. Iya, jadi harus bijak lah, ini kan anak-anak muda ya lagi mencari diri ya. Mungkin kadang-kadang mereka ada juga frustrasinya, mungkin uangnya nggak cukup, ya kan, belanjanya nggak cukup, mungkin kuliahnya nggak lancar, sehingga kemudian mereka bertingkah agak aneh-aneh. Dan jangan dalam seperti itu kemudian ya, ini secara represif, jangan. Itu diajak, diundang, dipanggil aja ke rektorat, ngobrol sambil ngopi-ngopi ya.
pimpinan universitas, Baik. kopi-kopi nggak apa-apa dengan mahasiswa itu. Baik, harapan saya semoga radikal yang dimaksud tidak berujung pada ekstremisme, Prof. Azumardi dan Pak Saiful, karena kita semua mahasiswa di sini. Dalam forum ini kita pernah menjadi mahasiswa. Yang dulu saya pernah tahu radikal yang dulu bukan yang seperti sekarang. Radikal itu disingkat rada dikit-dikit nakal, gitu. Kalau nakal yang tertib dulu ya mahasiswa itu biasa lah ya, bisa kita tolerir sedikit, tapi tetap tertib. Terima kasih ya atas waktu Anda berbincang bersama kami, Pak Saiful dan Prof. Azumardi. Terima kasih Mas. Terima kasih. Penyanyi Erdian Anji Prihartanto alias Anji menjalani sidang perdana kasus narkoba. Kami hadirkan informasinya saat lagi.